Halo semuanya, perkenalkan nama saya Bayu Poncorarjo dengan NIM 67202022. Di sini saya juga bersama teman saya yaitu Alfonsus Liguri Penta Paramayoga dengan NIM 67202026 dan juga Yemima Clara Wijaya dengan NIM 67202038. Pada video kali ini kami akan menjelaskan bagaimana proses pembuatan CRUD dengan menggunakan framework CodeIgniter 4. Video ini kami buat untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah pemrograman berorientasi platform A yang diampu oleh Bapak Evans. Langsung saja masuk ke langkah-langkahnya. Yang kita butuhkan pertama adalah instalasi dari 4 software yang dibutuhkan, yaitu yang pertama ada Visual Studio Code, kemudian ada SAM, ada Composer dan juga Git Bash. Di sini saya sudah menginstal semuanya, jadi langsung saja lanjut ke langkah yang berikutnya. Yang pertama kita hidupkan dulu SAM ini melalui SAM Control Panel. Kita hidupkan yang Apache dan juga MySQL. Jika sudah, maka langsung saja masuk ke browser masing-masing dan mengetikkan localhost. Langsung masuk ke phpMyAdmin-nya. Di sini kita buat dulu database dari yang akan digunakan, yaitu di sini database tugas 6. Kemudian untuk tabelnya kita bisa import saja. Ini saya sudah mengimport tabel dari CRUD yang dibutuhkan. Di sini ada 9 kolom, yaitu NIM, nama lengkap, kota asal, tanggal lahir, nama orang tua, alamat orang tua, kode pos, telepon, dan juga status. Di sini saya sudah menginputkan beberapa data. Kemudian jika sudah membuat database dan juga tabelnya, kita langsung saja masuk ke Git Bash dari folder htdocs di lokasi penginstalan dari SAM. Masuk ke SAM, kemudian htdocs. Kemudian di sini kita klik kanan dan juga kita pilih yang Git Bash here. Jika sudah, kita melakukan instalasi dari CodeIgniter 4 tersebut dengan mengetikkan Composer, Create, Project, CodeIgniter 4 /AppStarter. Ini nama dari directory yang akan dibuat, yaitu tugas 6. Kemudian strip nodev. Kita enter. Tunggu hingga prosesnya selesai. Jika sudah, kita langsung masuk ke folder yang sudah dibuat tadi, yaitu tugas 6 dengan cara cd atau change directory tugas 6. Kita enter. Di sini kita langsung saja jalankan CodeIgniter-nya dengan mengetikkan php spark serve, enter. Jika sudah berhasil berjalan seperti ini, langsung saja kita cek di website dan mengetikkan localhost 8080. Nah, jika sudah muncul tampilan seperti ini, maka CodeIgniter sudah berhasil diinstal. Kemudian selanjutnya kita masuk ke Visual Studio Code. Di sini kita langsung saja buka folder yang sudah kita buat tadi, yaitu tugas 6.
kemudian kita select saja. Oke, di sini kita langsung saja konfigurasi dari env ini. Kita Ctrl C, Ctrl V, kita copy, kemudian kita rename menjadi .env. Nah, di sini kita setting konfigurasi. Yang pertama itu di bagian CI environment, kita ganti menjadi development. Kemudian scroll ke bawah ke bagian database. Di sini di bagian ini dulu, app base URL. Di sini kita isi dengan http://localhost nama dari directory atau project kita, yaitu tugas 6, kemudian /public. Kemudian scroll ke bawah ke bagian database. Di sini kita aktifkan semuanya dengan cara menghapuskan tanda pagar di sini hingga ke MySQL. Localhost, kemudian databasenya tadi kita beri nama tugas 6, kita ganti. Kemudian username root, passwordnya kita kosongi saja. Kemudian db driver tetap MySQL. Kita save. Kemudian konfigurasi env sudah selesai, kita masuk ke controller. Di sini ada control home, tapi kita copy saja. Kita buat controller mahasiswa. Kita rename dulu mahasiswa. Oke, kita juga rename mahasiswa. Di sini kita buat public function indeksnya itu dengan kita kosong dulu aja. Oke. Kemudian lanjut ke bagian view. Di sini ini adalah ada welcome message, tapi kita abaikan saja. Kita buat view baru, yaitu dengan nama index.php. Di sini kita isi inputannya dari Bootstrap saja. Kita cari Bootstrap. Di bagian introduction ini kita pilih yang include Bootstrap CSS dan juga JavaScript. Kita copy saja, klik bagian ini, kemudian kita paste di index.php kita. Di sini kita beri nama tugas 6 CRUD Code Igniter 4. Ini adalah link untuk kita bisa mengakses Bootstrap. Kemudian ini untuk JavaScript-nya. Sini untuk
H1 ini hello world kita hapus saja, kita save. Kemudian untuk menghubungkan tadi di public function indeksnya ini kita tuliskan echo view index. Kita coba tes ini seperti hello tadi, kita tes. Kemudian di model mahasiswa, yaitu di models ini kita buat model mahasiswa, kita klik new, kemudian kita beri nama model mahasiswa.php. Oke. Model mahasiswa ini saya copy aja dari file saya, ya saya sudah punya file model. Sini saya copy. Nih, yang ini dulu. Oke, yang di sini kita isikan seperti ini di model mahasiswa. Ini extend dari model. Kemudian ini tabel yang akan kita akses, yaitu tabel CRUD di database tugas 6 tadi. Kemudian primary key-nya ini saya atur name sebagai primary key. Kemudian tabel yang nantinya akan ditampilkan atau diisi itu ada name, nama lengkap, kota asal, tanggal lahir, nama ortu, alamat ortu, kode pos, telepon, dan juga status. Oke, sini kemudian kita setting di bagian routes. Di routes ini ke bagian config, kemudian kita cari bagian route. Nah, di sini kita atur di bagian routes get ini kita ganti home ini menjadi controller mahasiswa yang sudah kita buat tadi. Jika ini masih home, nanti dia akan mengakses di controller home, bukan di controller mahasiswa. Oke, coba kita tes di websitenya apakah sudah berjalan. Nah, dia sudah menjalankan hello world seperti yang ada di file view tadi. Kemudian kita lanjut, tinggal di tampilan dari coding tersebut. Di sini saya sudah punya template code dari tugas yang sudah saya coba-coba ini. Kemudian saya tinggal copy aja di bagian judul terlebih dahulu, judul dan juga tampilan awal atau interface dari form CRUD ini. Saya kopikan yang ini dari head hingga ke body dulu aja, ke judul. Di sini saya sudah coba-coba sendiri, jadi saya tinggal copy lagi untuk nanti bisa saya jelaskan lagi. Oke, di sini di bagian judul ini kita membuat sebuah navbar begitu dengan ada tulisan teks tugas 6 CRUD data mahasiswa 1 ini, kemudian NIM dari kelompok kami. Oke, kita cek dulu di bagian websitenya, kita reload. Nah, sudah tampil navbar tersebut. Kemudian tadi kita sempat ubah di add base URL-nya menjadi localhost tugas 6, kemudian public. Coba kita cek apakah bisa.
Nah, ternyata bisa. Nah, di sini dia mengaksesnya langsung dari server SAM tersebut, localhost. Oke, selanjutnya kita akan membuat kontainer atau istilahnya tempat untuk kita nanti menampilkan tabel dan juga tombol-tombol dari penginputan form CRUD tersebut. Saya kopikan aja dari file saya sebelumnya. Di sini saya kopikan dari bagian ini, isi ini, bagian isi sampai ke bawah aja lah, langsung tak pintar. Oke. Copy, kemudian kita paste di bagian sini. Oke, di sini kita hapus dulu bagian flash ini, flash data kita hapus dulu. Kemudian untuk bagian tabel ini juga kita hapus dulu. Form ubah data ini kita hapus. Oke, ini kita sudah membuat form dari tambah data. Ini kontainer ini sebagai kelas dari kelas utama dari field yang akan kita isi dengan card yang ada di Bootstrap. Ini kalian bisa cari di Bootstrap gitu. Kemudian pilih di bagian card ini, card. Kemudian di sini saya tuh menggunakan card yang ini, header dan juga footer. Nanti sudah ada button ini saya gunakan untuk nanti button tambah data begitu. Kemudian ini judul, nanti headernya saya isi dengan data mahasiswa. Kemudian ini isian utama ini nanti kita isi dengan tabel dan lain-lain. Oke, ini kalian bisa copy dari sini. Tapi karena saya sudah pernah membuatnya, saya copy dari punya saya. Nah, sini card headernya ini saya tulis data mahasiswa sebagai judul, nanti bisa dilihat pada hasilnya. Kemudian background secondary ini warnanya abu-abu. Kalau primary itu biru, kalau secondary itu agak abu-abu begitu, abu-abu muda. Kemudian teks ini saya buat white, warna putih. FS ini font size. Oke. Kemudian di bagian card body ini, di bawah card header, saya tambahkan button untuk menambahkan mahasiswa. Di sini button type, ini button, kemudian kelasnya ini button primary ini artinya warnanya biru nanti. Kemudian MB ini margin bottom sebagai biar rapi aja, margin bottom saya kasih 3. Kemudian data toggle-nya tuh nanti mengeluarkan modal. Kemudian data targetnya modal input sini. Untuk modal ini di Bootstrap
seperti ini. Nah, nanti jika diklik akan muncul pop-up layar seperti ini. Nah, saya ini manfaatkan untuk penginputan form atau penginputan data dari mahasiswa tersebut. Jadi tidak langsung membuka tab baru atau ganti ke tab yang lain, file yang lain. Ini saya gunakan modal saja agar tetap berada di dalam layar tersebut, file tersebut, tetap berada di dalam indeks jadi satu. Kemudian nanti di dalam modal tersebut, di pop-up layar tersebut nanti terdapat form yang akan kita isi gitu. Bisa di copy saja, tapi di sini saya sudah copy. Kemudian ini diberi nama ID-nya modal input, sehingga bisa ketika button tadi diklik kemudian langsung mengarah ke modal input ini. Ini untuk modal dialognya, div class ini modal dialog. Kemudian modal LG ini large, yaitu modalnya besar nanti ukurannya. Kemudian ini untuk headernya, ini saya kasih header form tambah data mahasiswa, nanti bisa dilihat di hasilnya. Kemudian ini button ini close ini sebagai close, untuk close, yaitu lambang silang biasa di pojok kanan atas. Kemudian model body ini MS dan ME. MS itu margin start, margin sebelah kiri. Kemudian ME itu margin end, yaitu margin di sebelah kanan. 1, 2 dan juga 3. Ini saya sudah rapikan sebelumnya, jadi biar cepat saja langsung saya kopikan coding saya yang sebelumnya ke sini, tapi saya jelaskan proses demi prosesnya. Kemudian nih form action ini nanti ini masih nanti digunakan, yaitu ke dalam controller mahasiswa bagian public function tambah. Ini masih nanti digunakan. Oke, nanti untuk menambahkan data yang kita input. Kemudian ini kelas yang pertama ini nim. Ini kalian tinggal atur-atur sendiri di class. Kemudian ini yang label pertama ini nim. Kemudian ini ada input type, nanti kotaan untuk mengisikan dari data tersebut. Sini kita sesuaikan ID-nya nim, kemudian name-nya nim juga, biar lebih mudah dan juga menyesuaikan apa yang ada di database kita masing-masing. Oke, kita buat ini ada nim, nama lengkap, kemudian kota asal, tanggal lahir. Untuk tanggal lahir ini kita type-nya bukan teks lagi tapi date, agar kita bisa memilih dari kalender langsung tanggal, dan juga formatnya sudah sesuai dengan tanggal. Kemudian untuk nama orang tua ini kita isi teks biasa, type-nya teks semua. Kemudian untuk status ini adalah option. Nanti kita akan ada pilihan drop down gitu, ada pilihan Tama dan juga Ureda. Nah, kita bisa milih. Jadi kita tidak menginputkan teks, tapi kita nanti memilih. Ada pilihan di situ. Oke, pilihan untuk membuatnya seperti ini, option value. Kemudian ada select ID. Nah, ini ID dan name-nya kita sesuaikan juga status. Kemudian di sini ada reset, tombol reset begitu untuk mengosongkan form yang sudah kita isi. Misal kita isi tapi kita ada salah, kita langsung ingin mengosongkan semua fieldnya, kita klik reset ini, type reset, nanti dia akan kosong sendiri. Kemudian modal footer ini untuk tombol button tutup, menutup modal tersebut, menutup form, dan juga modal submit ini, button submit ini untuk mensubmit atau memasukkan data, menyimpan data di database agar nanti bisa ditampilkan. Oke, coba kita cek dulu apakah sudah muncul di sini. Kita refresh. Nah,
Ini adalah card dari form data mahasiswa tadi. Kemudian ini ada tombol, kita jika klik nanti akan mengeluarkan modal dari form tambah data. Nah, ini form tambah data mahasiswa. Sini kita bisa inputkan nama lengkap, data asal, tanggal lahir. Ini kita jika pakai tipe data date tadi, kita bisa milih tanggal di sini, kita sesuaikan, jadi otomatis. Kemudian nama orang tua, alamat orang tua, kode pos. Oke, ini untuk status ada pilihan tambah juga udah menggunakan combo box. Nah, sini ini masih belum bisa untuk kita simpan karena kita belum memiliki coding atau function yang akan mengatur bagaimana cara menambahkan data. Sini kita coba button reset. Ini harusnya langsung mengosongkan semua field yang ada di sini. Kita klik. Nah, jika kita klik reset, semua field yang di sini langsung kosong. Dia langsung mereset begitu. Kemudian kalau kita klik tutup, ini akan menutup modal dari form tambah mahasiswa ini. Nah, oke. Dari card dan juga modal ini sudah berhasil. Kemudian kita lanjut ke ini kan saya beri nama dulu ini sebagai penanda gitu. Ini adalah Java script, nanti digunakan untuk saat function script, hapus, update dan lain-lain. Kemudian sekarang kita masuk ke bagian controller mahasiswa. Nah, di sini controllernya ini ada construct. Saya kopikan aja langsung dari codingan saya yang satunya yang sudah saya buat ini. Bagian mahasiswa. Nah, sini public function indeksnya ini ada tambahan ini. Untuk menampilkan data nantinya, untuk get all data, untuk agar dia bisa mendapatkan akses dari data yang sudah kita buat di database. Nah, sini saya beri mahasiswa ini namanya. Kemudian model, di model get all data. Nah, dia mengakses data dari database semuanya. Kemudian echo view-nya ini kita tambahkan data sebagai parameter. Oke. Data ini. Oke, kemudian public construct-nya saya kopikan aja langsung dari coding saya sebelumnya. Function construct ini untuk mengakses model. Oke. Sini dia langsung menyambungkan ke dalam model mahasiswa yang sudah kita buat ini. Oke. Kemudian untuk menambahkan data di sini kita menggunakan public function tambah ini ya. Saya kopikan aja public function tambah ini untuk menambahkan data. Bagaimana alur-alurnya. Kemudian di sini juga sudah ada validasinya ya. Tapi nanti akan saya jelaskan validasi inputan. Kemudian public function ini. Oke, ini public function tambah, itu menambahkan data. Seperti di bagian ini tadi, dia kan form actionnya dia mengakses ke controller mahasiswa, kemudian ke bagian function tambah. Nah, jika dalam mengakses ini form tambah data tadi, ini langsung lari ke sini proses dari
input data tersebut, atau dari CRUD itu create. Oke, ini form tambah datanya. Tapi sebelum itu kita buat tabel terlebih dahulu. Oh, kita di model terlebih dahulu. Oke, model mahasiswanya ini get all data tadi. Nah, kita langsung aja. Oke, oke, get all data tadi di bagian sini, bagian ini get all data ini berisi return atau mengembalikan dari sebuah nilai tersebut. This db ini database, ini terserah, ini sesuaikan aja, database boleh, db boleh, dbs boleh, terserah. Kemudian table, ini nama table kita yaitu di sini CRUD. Kemudian get dalam kurung tutup titik koma. Ini untuk mengakses data-data yang ada di database kita, yaitu di tabel CRUD. Kemudian untuk tambah tadi ini melanjutkan yang sini, function tambah. Di sini ini return, kemudian this sama database, tabel sama dia mengakses tabel CRUD. Kemudian di sini insert, karena dia ini menambahkan maka dia tuliskan insert apa yang dia tambahkan, yaitu data. Nah, data di sini dia berisi ini. Oke, nanti dia menambahkan. Jadi yang pertama itu ada name, this, request, get, post, kemudian name. Jadi dia menginputkan ke dalam database itu name sesuai dengan apa yang kita inputkan di form ini. Langsung dia kirim ke dalam database dengan logic seperti ini: nama lengkap, request, get, post, nama lengkap, begitu seterusnya. Kemudian nanti untuk validasi nanti saja. Oke, sekarang kita coba tampilkan tabel dari yang ada di database. Oke, CRUD read. Nah, kita coba yang read terlebih dahulu. Sini saya sudah membuat tabel coding saya sebelumnya. Saya copy aja biar cepat. Oke, di bagian bawah dari body, di bawah dari apa tadi? Modal, di bagian bawah dari modal. Oke, masih di bagian card body. Nah, di bawah modal, di sini kita tambahkan tabel data mahasiswa. Ketikkan aja sampai ke table sini. Oke, bawah tabel di bagian mana tadi? Ya, udah modal bawah ini. Oke. Untuk form ubah data nanti saja. Hapus. Nah, di sini ini adalah code untuk menampilkan data, untuk read. Dia membaca data dari database, kemudian dia tampilkan menjadi tabel dengan data di indeks ini di dalam CRUD nanti. Oke, sini ini tabel ini dia
saya ambil dari Bootstrap. Ini dia, pilih aja yang tabel begitu, di bagian ketik saja tabel, table. Oke. Nah, di sini banyak pilihan, bebas pilih yang mana. Nanti tinggal dikopikan saja code yang ini, masukkan ke dalam coding kita. Yaitu di sini saya menggunakan table hover. Hover ini nanti jika mouse atau kursor ini dia mengenai kolom mengenai baris begitu, nanti ada efek warna yang berubah begitu, jadi lebih abu-abu dan lain-lain. Jadi sebagai penanda bahwa letak dari mouse atau tabel yang kita lihat itu di bagian itu. Oke, di sini tabel head classnya, tabel head. Ini tabel primary. Ini warnanya biru berarti primary. Biru muda kalau di sini kayaknya. Kemudian headings. Ini kolom paling atas. Sebagai headernya itu ya NIM, nama lengkap, kota asal, tanggal lahir, nama orang tua, alamat, dan lain-lain. Nah, ini sini ada pilihan ini nanti untuk aksi, action, seperti hapus, edit, dan lain-lain. Tombolnya nanti saya masukkan di pilihan ini. Kemudian di body ini ada PHP for each, yaitu untuk setiap for each dalam mahasiswa. To get result array, dia mendapatkan resultnya array, dia dapatkan data di situ sebagai array sebagai $V. Nah, saya beri nama V. Ini bebas sih, row boleh, MHS boleh, dan lain-lain. Kemudian selanjutnya di bagian baris ini TD, di baris ini row, table row, baris pertama ini kolom 1, 2, dan 3. Selanjutnya ini kita isi dengan NIM, nama lengkap. Nah, dengan cara seperti ini, kurung buka, tanda tanya sama dengan ini PHP. Kemudian ini data-data yang akan kita tampilkan, yaitu NIM, kemudian nama lengkap sesuai dengan database kita. Kemudian di sini ada button ini biasa, button aja, nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Oke, kemudian ada PHP for each untuk menutup, and for each untuk menutup for each yang tadi harus ditutup. Oke, save. Kemudian kita masuk ke dalam page kita coba tes apakah tabelnya sudah ada. Oke, bisa kita lihat di database localhost ini phpMyAdmin, data yang ada di sini ada 4, sudah muncul semua di dalam tampilan dari website kita. Dan tabel hover itu seperti ini. Jika kursor kita mengarahkan ke dalam baris, nanti ada perubahan warna. Oke, di sini datanya sudah sesuai dengan database. Kemudian kita lanjut dengan mempraktekkan function tambah data atau create tadi. Oke, tadi sudah dibuat sini tambah data, kemudian sini sudah. Oke, ini sekalian untuk validasi di sini kita munculkan flash data juga sekalian. Setelah ini saya akan kopikan coding dari flash data. Flash data ini nanti sebagai penanda apakah data tersebut sudah berhasil atau ada error begitu, dengan menampilkan sebuah field begitu dengan isi data berhasil di input atau data error dan lain-lain. Biar lebih bagus saja kita gunakan flash data.
Kemudian di bagian di atas button ini paste di atas button saja. Oh, di atas body ini. Oke, kita pindah di atas body saja. Oke. Jadi di bawah header dari data mahasiswa nanti ada flash data. Oke. Di sini flash ini php if session get message. Jadi dia baca dari message yang ada di belakang, nanti saya jelaskan. Itu ada di flash alert ini sebagai peringatan, tapi di sini alert sukses artinya warnanya hijau nanti. Kemudian ada alert dismissible, jadi dia bisa di close begitu, bisa dihilangkan. Kemudian V show mt mx, mt ini margin top, margin atas, ini saya kasih 3 agar lebih rapi. Kemudian mx ini margin sumbu x, yaitu margin start dan juga margin end, margin kiri dan juga margin kanan. Ini saya kasih 3 semuanya. Dan roll alert. Oke. Kemudian di sini ada text data berhasil. Kemudian ini strong, ini kita dapatkan dari nanti flash data yang ada di bagian controller. Ini strong artinya tebal gitu. Kemudian ini session get flash data message. Nah, ini nanti kita bisa atur di sini, entah dia berhasil ditambahkan, berhasil diubah, berhasil dihapus, atau apapun itu kita atur di flash data nanti di controller. Kemudian ini button type, ini button close, ini untuk yang silang tadi, lambang silang begitu, untuk menutup flash data tersebut, bisa dismissible tadi. Oke. Kemudian flash data jika error validasi ini, jika terjadi error begitu saat menginputkan, nanti ada proses validasi seperti yang di tugas soal tersebut ada, kita harus membuat proteksi begitu. Untuk NIM itu wajib diisi, kemudian kode pos itu wajib angka, kemudian nomor telepon wajib angka, dan juga nomor telepon itu maksimal 12 angka dan lain-lain. Ini ada proses validasi. Kemudian jika terjadi error atau tidak sesuai ini, nanti dia menampilkan flash data sama seperti yang tadi, session get, tapi ini bukan message, tapi dia error artinya. Nanti di bagian controller ada prosesnya, ada yang akan dilakukan apa. Kemudian identifikasi ini sama, tapi dia danger, bukan sukses lagi. Danger artinya warnanya merah, dia akan warna merah. Margin top, margin X sama semua, PT P sama. Kemudian ini isinya langsung nanti sesuai dengan pesan atau teks yang kita inputkan di dalam controller nanti. Ini session get flash data, kemudian R. Oke. Kemudian untuk function tabah data ini udah semua. Oke, sekarang di flash data tadi validasi ini ada rules yang akan kami atur di sini, yaitu NIM, nama lengkap, kode pos, dan lain-lain. Di sini untuk validasi ini dengan kode seperti ini, yaitu untuk NIM, labelnya NIM ini rulesnya dia required, jadi dia harus diisi, not null, nggak boleh null, nggak boleh kosong. Kemudian errors, jika terjadi error di bagian required ini, misal fieldnya tersebut kosong saat kita menginput, maka dia akan menampilkan pesan seperti ini. Field ini di sini adalah NIM, kemudian ada tulisan harus diisi, sama dengan nama lengkap juga required atau wajib diisi. Di sini berarti nanti ada tulisan nama lengkap harus diisi. Kemudian untuk kode pos ini rulesnya numeric, dia harus angka. Kemudian saat error atau data tersebut ada karakter lain selain angka, misal huruf begitu, dia akan menampilkan pesan error seperti ini, kode pos harus berupa angka. Kemudian untuk telepon ini rulesnya ada 2, yaitu maximal length
ini 12, maksimal panjang atau maksimal digitnya 12. Kemudian tipe datanya juga harus angka atau numerik. Jika terjadi error di maxlang ini, ada muncul pesan maksimum angka untuk nomor telepon adalah 12 angka. Kemudian untuk numerik error sama seperti yang kode pos tadi, nah itu nomor telepon harus berupa angka. Kemudian if di bagian if ini, jika validasinya itu tidak sama, tidak sesuai, kemudian dia akan memunculkan session ini. Set flash data, dia akan mengatur flash data tadi error dari bagian config services validation list error tadi. Ini sudah bawaan dari code igniternya. Kemudian data mahasiswa di model get all data ini untuk mendapatkan data yang ada di database, return redirect to mahasiswa. Jadi dia hanya menampilkan errornya, tapi dia tidak menambahkan data yang ada di database. Jadi data tersebut tidak diinputkan karena terdapat error. Kemudian else atau jika validasinya berhasil, di sini terjadi penginputan data, yaitu this request get post name. Nah, sini dia inputkan data, dia masukkan data ke database. Kemudian sini ada variabel success ini. Sukses sebagai penanda yaitu this model tambah data, dia menambahkan data. Ini di sini tambah data ini, return this database table CRUD insert data, yang menambahkan data. Jika sukses ini, jika sudah sukses, kemudian dia menampilkan flash data message ditambahkan. Jadi tadi kan data berhasil, kemudian ada session, kemudian session ini berubah menjadi ditambahkan. Jadi nanti akan muncul pesan data berhasil ditambahkan. Kemudian return redirect to mahasiswa ke tampilan awal. Kita save. Kita coba melakukan proses tambah data di sini. Nah, kita reload dulu terlebih. Oke. Dan tambah. Di sini kita name isi 1 2 3 4 5 ini sebagai tes saja. Dan nama, kota asal terserah, tanggal lahir, kemudian kode pos ini angka, nomor telepon juga angka, status ini Tama atau Reda, pilih salah satu, kemudian kita simpan. Oh, ini 404 file not found, dia tambah pos mahasiswa tambah ini masih belum terdeteksi. Oke, kita masuk ke dalam file tadi. Mahasiswa tambah bagian sini. Oke. Tambah mahasiswa. Oke, tadi menemukan error seperti ini, saya temukan kesalahan saya yaitu di bagian file routes ini auto rootnya kita kasih true. Kita aktifkan dulu bagian sini, kemudian kita kasih true, save. Oke, harusnya sih sudah.
coba reload sini, kita reload, kemudian kita tambah data name 1245, nama lengkap, ketik aja untuk mengecek saja nanti. Kemudian orang tua, kode pos ini angka, nomor telepon juga angka. Oke, pilih status Tama, kemudian simpan. Oke, ini sudah berhasil ya. Di sini data berhasil ditambahkan, yaitu ini adalah flash data. Ini ada tombol silang sini. Kemudian data yang saya inputkan tadi sudah berhasil terinput di database. Coba kita cek di database. Lalu, oke, data sudah masuk di sini. Datanya masih ngawur ya kata-katanya. Oke, kita silang aja. Ya, oke. Tambah data sudah berhasil. Create dan juga read. Nah, menampilkan input dan lain-lain sudah berhasil. Kemudian yang selanjutnya itu ada hapus dulu aja, hapus data. Oke, delete. Di sini delete ada di bagian delete. Oke, sini button ini. Ini awalnya sebenarnya belum ada ya, tapi ini sudah saya kopikan, jadi ini button, type-nya button danger ini warna merah ya, danger. Kalau warning ini masih oranye, dia kuning oranye begitu. Kalau danger ini sudah merah. Nah, button small, kecil aja, jangan besar-besar. Kalau dia default dari bootstrapnya ini besar ya buttonnya. Kemudian on click, jika diklik ini akan mengakses function hapus PHP echo nim nanti. Oke, ini di bagian JavaScript. Oke, untuk hapus ini saya gunakan Windows ya, window. Nanti dia menampilkan seperti di JavaScript begitu, dia akan menampilkan sebuah window di atas confirm gitu, confirmation. Apakah Anda yakin untuk menghapus data begitu? Kita klik OK atau ya begitu, confirm, nanti data akan terhapus. Tapi jika kita klik cancel atau batal, data nggak jadi kehapus. Oke, nanti dia main di JavaScript. Saya kopikan aja codingnya langsung dari yang project saya sebelumnya yang saya coba-coba ini. Di bagian hapus. Oke, di sini ada function hapus ini ya, di bagian JavaScript. Ini saya copy aja. Copy. Oh, ini jQuery-nya juga, jangan lupa. Oke, ada jQuery. Di sini untuk update nanti ya, menggunakan jQuery dia. Oke, masuk ke coding kita. Nah, di bawah dari JavaScript Bootstrap tadi kita pastekan. Nah, ini hapus dulu aja. Ini untuk edit, untuk ubah data, update gitu. Oke, ini untuk hapus. Function hapus tadi dia mengakseskan PHP echo nim ini, nanti dia masuk ke hapus, kemudian nim ini sesuai dengan baris yang dia pilih. Jadi jika dia pilih nim yang nomor 1, nanti dia yang hapus atau melakukan proses function ini juga yang nomor 1. Ini function hapus nim, kemudian variable result, ini resultnya confirm, jadi dia berupa confirm, bukan alert tapi dia confirm, jadi ada confirmation, ada yes, no dan lain-lain. Kemudian teksnya ini, apakah Anda yakin ingin menghapus data ini, ada pilihan ya atau tidak. Kemudian if result, jika resultnya ini berhasil, maka dia akan menampilkan window.location, dia akan menampilkan jendela begitu, akan menampilkan window, ada tampilan confirmationnya. Itu dari PHP echo site URL mahasiswa hapus. Nanti dia menampilkan mahasiswa hapus nanti di bagian
function nanti, public function ada dia menjalankan bagian function hapus untuk menghapus data dengan NIM yang sesuai dia pilih. Oke, masuk ke controller mahasiswa. Sini tambahkan public function hapus. Public function hapus. Nanti kita tambahkan NIM di sini. Oke. Kita kopikan saja isi dari function hapus nanti di mahasiswa sini biar lebih cepat. Oke, sini isinya seperti ini. Saya kopikan dulu. Save. Kemudian nih sukses ini sama seperti yang tadi, tambahkan data. Ini this model, tapi di sini tadi tambah data. Untuk menambahkan data di sini delete atau hapus, kemudian NIM sesuai dengan NIM yang ada di data tersebut. Kemudian if suksesnya ini sama, dia session flash data ini menjadi dihapus. Tadi kan ditambahkan, jadi data berhasil dihapus. Kemudian return redirect to mahasiswa, ini sama seperti tadi. Kemudian di modelnya ini kita tambahkan public function, ini hapus ya, atau delete seperti ini. Kemudian ininya pakai NIM function delete ini kita copy aja, ini bukan insert ya, kita kopikan aja isinya dari model ini. Oh, ternyata nggak menggunakan ini ya untuk hapus karena dia pakai JavaScript, jadi langsung aja. Oh ya, ini delete, dia langsung seperti ini. Oke, delete NIM, dia otomatis. Kita coba di bagian sini, sudah bisa. Kita reload, kita coba hapus data yang paling bawah ini, kita hapus, klik. Nah, localhost says apakah Anda yakin ingin menghapus data ini, dan ini confirm tadi ya, window confirmation tadi dari JavaScript. Kemudian jika kita klik cancel, nah dia tidak jadi menghapus. Kemudian coba kita klik OK, ini akan memproses function hapus tadi. Dan coba kita klik, nah data yang tadi sudah berhasil dihapus, dan juga tampil flash data seperti ini, data berhasil dihapus. Kita klik silang aja dan kita reload. Oke, function hapus atau delete ini sudah berhasil. Kemudian kita yang terakhir yaitu update. Nah, di sini update atau ubah data ini hampir sama dengan tambah data, cuman ada beberapa yang beda di bagian functionnya nanti. Tapi di sini saya kopikan aja langsung dari file saya yang satunya. Tuh, dari tampilan view-nya, indeksnya ini, form ubah data. Oke, di sini di bawah button hapus nanti ya. Oke. Bagian sini kita kopikan, kemudian masuk di sini bagian bawah button hapus ini tadi kita pastekan di sini. Oke. Ini formnya sama sih seperti yang tambah data tadi, yaitu modal tadi, modal fade. Kemudian tuh namanya ini modal edit. Jadi ketika tadi di button edit karena ada data targetnya itu modal edit, maka di kelas modal yang ubah ini juga modal edit ID-nya ada di, dia bisa mengakses begitu. Kemudian untuk modalnya sama, saya copy aja dari
yang tambah juga. Kemudian tapi di sini judulnya, headernya ini menjadi form ubah data mahasiswa. Jika tadi adalah form tambah data, sekarang form ubah data. Kemudian untuk base URL-nya, form action-nya ini tadi mahasiswa slash tambah, sekarang mahasiswa slash ubah. Nanti mengakses di public function controller, yaitu public function ubah. Kemudian tuh ini name ini sama seperti tadi, cuman ada tambahan di sini yaitu value. Jadi jika ditambah tadi fieldnya atau input bagian inputnya tadi masih kosong untuk menambahkan data, tapi kalau di edit ini dia akan menampilkan data yang sudah ada di situ. Jadi jika kita klik di bagian misal baris pertama begitu, dia ada name sekian, nama sekian, kemudian jika kita klik update, dia akan menampilkan data tersebut. Jadi fieldnya nggak kosong, jadi ada name-nya, kemudian namanya, tinggal kita akan ubah atau update, edit seperti apa. Ini kita sesuaikan. Kemudian kita value-nya ini menggunakan kurung buka, tanda tanya sama dengan $V ini seperti tadi yang tadi atas tadi. Kemudian kita isikan name, sesuaikan dengan masing-masing field. Kemudian masuk ke bagian script JavaScript. Di sini untuk mengakukan update ini ada JavaScript dari jQuery juga. Isinya seperti ini, saya kopikan aja. Nah, di sini tulisannya itu $document on click. Jadi jika diklik, ini klik bagian button edit. Tadi kan di button edit itu ada ID-nya itu button strip edit. Nah, jika dia diklik, maka dia akan mengakses JavaScript yang ini. Functionnya yaitu $petik titik modal body name, modal body-nya yang bagian name, ID name ini dia validasikan, nanti dia akan nyambung ke controller mahasiswa. Kemudian di data ini, data name-nya yang ada di situ nanti akan divalidasi. Nanti untuk proses update-nya di bagian controller. Kopikan saja controller. Ini sebenarnya hampir sama dengan tambah tadi, hanya saja ada beberapa perbedaan, yaitu jika tadi adalah insert, ini update gitu. Dan juga name yang akan diupdate ini disesuaikan dengan apa yang kita pilih. Kita kopikan aja. Masuk ke controller mahasiswa. Sini kita tambahkan public function ubah. Nah, ini sama seperti yang tadi, kita melakukan validasi, tapi ini postnya menjadi ubah, tadi tambahkan, sekarang ubah, kemudian validasinya sama, nama lengkap dan lain-lain. Kemudian jika validasinya sukses, dia akan masuk ke session set flash data. Ini masuk ke yang error. Kemudian ini sama seperti yang tadi, data mahasiswa this model get all data, ini sama, return redirect. Ini jika validasinya berhasil ya, jadi langsung dia menambahkan data atau menginputkan data, mengubah datanya itu menampilkan error begitu. Kemudian jika data yang sudah divalidasi itu aman, tidak ada yang error, tidak ada kesalahan begitu, ini akan masuk ke bagian variable name. Ini request get post name ini untuk mendapatkan isi dari name yang diupdate itu untuk di database-nya. Kemudian dia dimasukkan ke dalam database sesuai dengan apa yang diinputkan. Ini di request get post ini sama seperti yang tambah tadi, untuk menambahkan
untuk menampilkan atau post di bagian database sesuai dengan kolom masing-masing. Kemudian jika sukses, ini bedanya di sini, dia tadi adalah tambah data, ini ubah, kemudian data, di sini ada tambahan variabel lain, parameter lain yaitu name. Dan jika sukses, dia menambahkan flash data, diubah. Oke. Kemudian masuk ke bagian model mahasiswa. Di model ini ada tambahan public function ubah data. Ini beda dengan tambah data tadi. Ini adalah proses yang nantinya bisa untuk mengubah data, mengupdate data. Sini public function ubah, ini ada data, kemudian ada name yang dipilih. Jadi jika tambah data tadi kita belum ada name yang akan dipilih, masih kosongan begitu. Di sini untuk mengubah, dia ada name yang akan dipilih. Jadi jika name tersebut diklik, maka name tersebut yang akan diubah. Jadi tidak semuanya ikut berubah begitu. Kemudian return list database table, tabelnya ini CRUD sama. Kemudian di sini tadi insert, kemudian di sini kita ubah menjadi update. Kemudian $data ini sama. Kemudian name, parameter name atau variabel name tadi ini kita sesuaikan dengan name yang ada di kolom tersebut, kolom yang kita klik button ubahnya. Jadi sesuai dengan apa yang ingin kita ubah. Kita save, masuk ke bagian sini. Kita coba sekarang untuk bagian ubah. Apakah sudah bisa? Oke, di sini kita edit. Tak asal kita ganti. Berawal begitu, nama orang tua kita ganti. Alamat, kode pos. Oke, nama lengkap saya ganti juga. Begini. Kemudian jika kita simpan, nah data berhasil diubah. Ini sudah berhasil diubah. Tadi nama Bayi Ponco di Bayi Rajo, kemudian kota asal dan lain-lain sudah berubah. Apakah di database juga berubah? Kita cek. Oke, sudah berubah semua. Berarti proses update ini sudah berhasil. Sekarang kita akan mengecek proses validasi. Sini jika kita klik tambah, misalnya kosongan begini ya, kita klik simpan, nah dia ada error, ada flash data seperti ini. Name harus diisi, nama lengkap harus diisi, kode pos harus berupa angka, nomor telepon harus berupa angka. Ya karena field tadi masih kosong, kita tidak menyebutkan name, jadi muncul error seperti ini. Misal kita masukkan name, kemudian nama lengkap kita masukkan, tak asal, nama orang tua, tanggal lahir. Kemudian untuk kode pos ini kita isikan karakter huruf begitu. Kemudian nomor telepon ini angka aja, status diisi. Kemudian jika kita simpan, nah dia juga muncul error, kode pos harus berupa angka, tapi yang lainnya tidak error karena yang lainnya sudah sesuai dengan proses validasi tadi. Kemudian jika nomor telepon ini nanti dia lebih dari 12 digit, oke ini kan lebih dari 12 digit, dan untuk name ini nama lengkap. Oke, ini nomor telepon lebih dari 12, maka seharusnya dia menampilkan error. Nah, maksimum angka untuk nomor telepon adalah 12 angka. Oke, kita reload. Nah, dia hilang. Kemudian kita coba tambahkan lagi. Ubah lagi. Kita ubah data. Itu kemudian kode posnya huruf begitu, kemudian nomor teleponnya panjang, ini juga error dia.
untuk ubahnya juga error, tidak hanya tambah tapi ubah juga error. Oke, dia akan menampilkan validasi flash data seperti ini. The post harus berupa angka, maksimum angka, dan lain-lain. Oke, berikut tadi sudah semua ya untuk bagian create, read. Jadi sudah selesai semua untuk bagian create, read, update, dan juga delete menggunakan code Igniter 4. Ini prosesnya cukup panjang ya. Saya coba-coba, saya membuat project sendiri begitu. Saya coba-coba untuk hapus ini menggunakan jQuery, karena hapus dan juga update ini menggunakan jQuery, karena untuk menggunakan coding seperti biasa itu masih error terus begitu. Kemudian untuk form-formnya ini saya menggunakan bantuan Bootstrap, lebih mudah dan juga lebih bagus begitu tampilannya. Kemudian untuk model dan lain-lain ini sudah cukup jelas. Oke, mungkin sekian dari kami. Apabila ada yang kurang atau kurang jelas begitu, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.